nggak ya? Halo Marcel, Ya, terdengar halo. Halo Mbak Ayu. Ya, suara juga clear? clear juga kok Mbak Ayu. Sip, sip. Ya, eh, ya. Buat teman-teman Tabula, terima kasih semuanya atas kehadirannya malam ini. Halo, selamat malam. Kenalin, nama aku Marcellus August, biasa dipanggil Marcel. Nah, sekarang waktu sedang menunjukkan pukul 7 malam. Tanggal 18 Februari 2022. Nah, masih bulan Februari ya, bulannya kasih sayang. Nah, gimana nih Valentine kemarin teman-teman? Ya, semoga bisa menyenangkan hati dari pasangan-pasangannya ya. Nah, tapi tentunya nggak cuma memberikan kasih sayang pada orang lain, kita juga bisa banget ya untuk memberikan kasih sayang pada diri sendiri, pada dirinya teman-teman Tabula. Dan hal ini yang akan berhubungan dengan apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, pembicara malam hari ini berjudul Compassion, the Act of Kindness. Pembahasan ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Ayu, seorang psikolog, mindfulness practitioners, dan sebelumnya juga sudah pernah nih menjadi narsum di Tabula Talks. Nah, mungkin kepada Mbak Ayu, boleh banget ya untuk menyapa teman-teman Tabula yang udah hadir pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Semoga sehat-sehat. Ya, selamat malam juga ya Mbak Ayu ya. Ya, thank you Marcel. Iya, Mbak Ayu gimana nih kabarnya nih Mbak Ayu malam ini? Malam ini luar biasa sehat dan bahagia Marcel. Oh, ya. Ya. Oh, malam ini sehat dan bahagia Sel, tapi lain waktu mungkin sehat dan tidak bahagia. Nggak apa-apa ya. Bahagia dan sehat itu kan kondisi yang selalu up and down ya Sel. Jadi kita nggak sepanjang sampai kita mati selalu sehat dan bahagia kan nggak selalu begitu. Jadi Betul. ini sehat dan bahagia Sel. Besok-besok belum tentu. Gitu. Iya. Ya, setidaknya malam ini bisa positif ya Mbak ya, baik secara fisik maupun secara mental ya, udah sehat, Yes, udah bahagia. yes, Oke. yes, Sel. Nah, semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga bisa dalam keadaan yang sehat, bisa dalam keadaan yang berbahagia juga ya. Oh, aku lihat Kak Ayu permisi, Mbak Ayu permisi suaranya kecil, mungkin aku izin gedein suara Mbak Ayu. Oke, ini Apakah udah aku. Oh, Ya Mbak, maaf. mungkin tadi karena aku lagi jauh dari speaker, sekarang udah clear belum? Di aku sih clear sih Mbak. Oke. Oh, oke, Ya. dari teman-teman merasa masih kecil nih Mbak. Oh gitu. Sekarang masihkah? Gimana nih teman-teman? Kalau di aku sih karena mungkin aku masih pakai earphone ya. Oh, masih. Oh masih. Aku perlu membesarkan volume kah? Atau mungkin dari Mbak Ayu ada earphone juga bisa dipakai Mbak? Atau udah Aman. dipakai? Oh ini Bene aman. Oh, aman. Oh iya sih, ini juga udah ada yang bilang oke sih ini Mbak. Alright. Oke, mungkin kalau seandainya dari teman-teman suara yang masih kurang kedengeran, bisa banget untuk pakai earphone ya teman-teman ya, supaya bisa dengar lebih jelas seperti itu. Oke, dari Mbak Ayu sendiri gimana nih? Udah siap belum nih untuk memulai Tabula Talk malam hari ini? Aku sih sudah siap. Teman-teman dan Marcel udah siap belum?
Ya, ya aku juga siap sih Mbak. Ya, siap. Semoga teman-teman juga siap untuk mendengarkan pembicaraan dari Mbak Ayu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku persilahkan kepada Mbak Ayu untuk memulai Tabula Talks malam hari ini. Oke, Silahkan. terima kasih Marcel. Baik, selamat malam sekali lagi teman-teman. Yang baru bergabung, selamat datang. Dan seperti biasa, kalau aku mau kasih sesi, aku biasanya kasih sesi jeda dulu teman-teman ya. Jadi sekarang kita fokus dulu dengan acara kita selama sampai 1 jam ke depan kurang lebih ya. Kita fokus hanya dengan kegiatan kita aja sekarang, jadi nggak perlu sambil makan, nggak perlu sambil scrolling ya atau jawab WA atau nonton atau sambil apapun. Pokoknya kita hadirkan diri kita sekarang di sini ya, di tempat dimanapun teman-teman berada. Kita usahakan untuk melakukan berkenalan ya atau berbicara atau menyapa diri kita sendiri sebelum kita mulai menyapa orang lain. Ya, itu salah satu caraku untuk tetap sehat dan bahagia. Nah, jadi sekarang teman-teman silahkan ambil cermin ya atau yang paling mudah ambil handphonenya, buka kamera, foto selfie sekarang atau foto selfie yang udah ada ya atau yang ada di sekeliling deh, foto yang ada di sekeliling teman-teman, nggak perlu bikin foto lagi, tapi siapa tahu di mejanya ada fotonya sendiri, boleh diambil. Ya sekarang kita akan mulai untuk berkencan dengan diri kita sendiri ya teman-teman. Sekarang aku mau mulai sesinya. Silahkan teman-teman pandangi wajah teman-teman yang ada di cermin, scan dari atas ke bawah, ya dari poni, dahi, kedua alis, kedua mata, hidung. Amati saja, terima saja apapun yang teman-teman miliki saat ini. Mungkin pipi yang cabi atau pipi yang tulus, amati saja mulut dan keseluruhan wajah. Sekarang fokus pada mata yang ada di depan teman-teman. Mata yang ada di cermin itu. Atau mata yang ada di foto selfie itu. Sekarang tanyakan kabar orang itu. Selama ini kita sibuk menanyakan kabar orang lain. Coba sekarang tanyakan pada orang itu apa kabar dia. Apa yang sedang dipikirkan atau apa yang dia rasakan atau apa yang ingin teman-teman katakan kepada mata itu. Aku kasih waktu hening sejenak, sekali lagi untuk teman-teman mengatakan atau menceritakan apapun yang teman-teman ingin lakukan kepada orang yang ada di depan itu. Baik, terima kasih teman-teman untuk sesi jedanya ya, untuk sesi pause sebentar sebelum kita memulai sesi hari ini. Alright, apakah ada yang mau komen dulu atau mau sharing dulu?
feel free ya untuk tulis di kolom chat. Oke, Iya. ya. Marcel, aku Mm-mm. langsung mulai aja atau gimana? Atau kamu mau menyapa dulu yang lain? Mungkin kalau misalnya dari aku boleh kali ya Mbak. Kita tunggu bentar gitu. Siapa tahu ada yang mau kasih komen gitu sambil mungkin aku juga boleh kali ya kayak ngasih tahu apa sih yang aku rasakan setelah melakukan yang barusan Mbak Ayu Boleh. ini ya. Nah, kalau dari aku nih ngerasa jadi lebih apa ya? Mungkin kalau bisa dibilang jadi lebih mindful ya sama diri sendiri. Jadi berasa sadar dengan keadaan aku karena mungkin kayak kan aku kuliah gitu ya dan ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu, kegiatan organisasi dan jadi aku juga jadi suka lupa gitu menanyakan kabar dari diri aku gitu. Nah, dengan tadi Mbak Ayu ini membuat aku jadi lebih uh, sadar dengan apa yang lagi aku rasain nih pada malam hari ini, kayak gitu. Ya. Terima kasih Marcel. Nah, kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Oh, ada respon nih. Saya merasa insecure sama diri sendiri, rasa kurang dalam segala hal. Oke, terima kasih Aidil responnya. Nanti kita bahas ya self compassionnya. Dan ini Aidil, ini adalah salah satu cara ya untuk kita punya belas kasih dengan diri kita sendiri ya. Compassion kan artinya belas kasih. Jadi self itu belas kasih terhadap diri kita sendiri. Ya, nanti aku akan explore lagi nih. Sedikit aja kita ngomongin teori. Mudah-mudahan dengan sedikit materi ini teman-teman juga bisa terbantu ya Sel ya. Dan nanti kita di akhir sesi kita juga akan latihan lagi. Gitu. Jadi diawali dan ditutup dengan sesi latihan. Oke. Nah, sambil menunggu respon teman-teman ya Sel ya. Aku mau cerita sedikit dulu apa yang disebut dengan self compassion dan boleh banget. Ya, oke. Self compassion. Self itu ke diri sendiri, kemudian compassion for others itu ke orang lain. Nah, bedanya di situ udah jelas lah ya dari kata-katanya pun udah jelas. Yang penting sekarang dari self compassion itu adalah penerimaan ya, sikap terbuka terhadap plus minusnya kita ya atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita menderita, kita sedih, kita bahagia, kita kesel, pokoknya kita pahamin diri kita apa adanya. Jadi menerima diri tanpa menghakimi terhadap kekurangan dan kegagalan, nah itu adalah ciri dari self compassion. Itu yang paling gampang deh ya. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh nih. Ya, teman-teman mungkin masih ada yang kuliah ya. Ada yang misalnya kuliah habis dapat nilai jelek. Terus orang yang penuh compassion atau mahasiswa yang penuh compassion, dia paham bahwa suatu saat hidup kita tuh bisa juga kok gagal. Ya, kegagalan adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu menghakimi bahwa kita ini bodoh. Ya, jadi kata kuncinya nih ya teman-teman ya, non-judgmental atau tidak menghakimi. Ya, kita perlu bersifat netral. Itu contoh untuk mahasiswa. Contoh misalnya teman-teman di sini yang udah kerja. Apalagi kalau kerjanya masih baru nih, dimarahin sama atasannya karena salah gitu atau melakukan presentasi hasilnya buruk misalnya. Ini juga sesuatu yang wajar. Ya, pasti kita pernah ngalamin sebagai manusia. Jadi ingat sekali lagi ya teman-teman, non-judgmental atau tidak menghakimi bahwa aku ini nggak cocok di perusahaan ini, aku nih nggak cocok di kerjaan ini, aku tuh bos aku tuh nggak suka sama aku.
Enggak ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu menghakimi. Ingat, unsur pertama dari self compassion adalah tidak menghakimi ya, atau bersifat netral. Kalau di teori namanya self kindness. Jadi berbaik hati terhadap diri sendiri. Marcel, sejauh ini suara aku clear nggak ya? Kalau dari aku sih Mbak, karena aku pakai earphone, jadi suaranya langsung masuk gitu Mbak ke telinga. Okay. Ya, teman-teman boleh feedback ya, suaraku cukup clear atau enggak. Oke ya, jadi kata pertamanya adalah, kata kunci pertamanya adalah self kindness atau berbaik hati terhadap diri sendiri. Oke, thank you Athena, clear ya. Oke, itu yang pertama ya, ingat teman-teman ya, tidak menghakimi. Jadi aku bodoh, aku nggak cocok, aku jelek, aku gemuk, no. Ya, itu yang pertama. Lalu nanti aku baca chatnya nanti ya, setelah ketiga unsurnya aku ceritakan. Yang kedua, unsur kedua adalah common humanity. Common kan artinya biasa, ya. Humanity, human, manusia. Jadi common humanity bisa diartikan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa dialami oleh manusia. Ya, jadi kegagalan-kegagalan kita, keburukan kita dalam tanda kutip ya, itu adalah sesuatu yang wajar yang dialami oleh setiap manusia. Bukan hanya kita sendiri, orang lain juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin bentuknya berbeda atau waktunya yang berbeda. Ya, setiap orang bisa jadi pernah dapat nilai D atau E misalnya ya. Kalaupun tidak di semester ini, di semester depan. Kalaupun tidak di semester depan, mungkin waktu SMA. Kalaupun tidak SMA, mungkin waktu kerja. Ya, jadi kegagalan itu pasti terjadi, teman-teman. Ya, bentuk dan waktunya yang beda-beda. So, kita tidak sendiri. Ya, it's common humanity. Jadi kalau tadi nih, contoh yang tadi ya, kegagalan di nilai. Ya, ternyata nggak kita doang kok yang gagal. Ya, bisa jadi ada yang gagal di kantor, gagal di percintaan, gagal di kehidupan keluarga, dan lain-lain. Ya, intinya gagal adalah, atau kemalangan, ya, adalah hal yang dialami semua orang. Oke, sudah ada dua unsur tadi ya. Yang pertama, kindness, berbaik hati dengan tidak menghakimi diri. Kedua, kita tidak sendiri, ya, semua orang juga mengalami. Yang ketiga, unsur ketiga adalah mindfulness. Ya, mindfulness ini menyadari pikiran dan perasaan, ya, dan kita bersifat seimbang. Jadi nggak lebay, responnya nggak berlebihan. Gitu. Jadi kita melihat situasi as it is. Ya, gagal ya gagal, tapi tidak membuat kita kemudian merasa bodoh dan terus pengen keluar dari perusahaan atau misalnya berhenti dari kuliah. Ya, enggak. Jadi sikap mindfulness ini dipakai untuk menerima apa adanya. Ya, mengakui kalau kita sedang sedih karena gagal. Kalau kita kecewa karena gagal. Tapi nggak perlu lebay. Gitu ya. Jadi tiga unsur ini yang tercermin dalam self compassion, yang mencintai diri sendiri. Jadi kalau mau disimpulkan, ada self compassion adalah cara kita untuk memahami, mengasihi, ya, berbaik dan menerima diri kita apa adanya. Dan untuk bisa itu, kata kuncinya kita perlu menyadari. Gitu. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita sedang berada di situasi itu, kalau kita tidak menyadari kelebihan dan kekurangan kita, kita tidak bisa mencintai diri kita sepenuhnya. Gitu ya. Jadi ingat sekali lagi, ada 3, self kindness, kebaikan atau tidak menghakimi. Kedua, itu dialami oleh semua orang. Dan ketiga, berusahalah untuk bersikap mindfulness atau netral, tidak melebih-lebihkan, ya, menerima kenyataan apa adanya.
sampai sini dulu ya. Self compassion nih sebelum ngomongin compassion for others. Aku lihat respon yang teman-teman di sini ya, Sel ya. Boleh banget, Mbak. Boleh banget. Oke, ini dari tadi Aidil udah komen ya. Ada rasa insecure sama diri sendiri. Insecure, nah rasa kurang dalam segala hal. Ada Dinda merasa hal yang saya lakukan tidak lagi menarik dan merasa tidak lagi ingin mengikuti apapun. Ani lebih merasa bisa memahami diri. Sejauh ini nggak pernah nanyain kabar sendiri. Oke. Ya, ini tadi respon dari ngelihat cermin ya, Nik ya. Jadi perlu untuk menanyakan kabar diri sendiri. Ya, catatan aku ya teman-teman ya, ingat nih, kalau kita naik pesawat, kita kan perlu pasang masker ke diri sendiri ya sebelum pasang masker ke orang lain. Nah, ini juga gitu. Kita perlu tanya kabar diri kita dulu nih sebelum nanya kabar ke orang lain ya. Jadi cek dulu, cek kondisi emosi hari ini, emosi pikiran itu apa yang sedang kita alami. Oke, sama sih saya merasa insecure sama diri sendiri. Kok aku nggak kayak mereka ya, nggak pernah dibully masalah fisik, apalagi muka. Bukan masalah nggak bersyukur sih, tapi lebih kenapa. Oke, sama iya juga aku juga sering bilang sama diri sendiri, kenapa sih aku bukan orang lain? Oke, nah lagi insecure dan sering membandingkan. Nah, ini ya, ada kata kuncinya sebenarnya. Salah satu cara untuk punya self compassion adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain. Percayalah teman-teman, setiap orang punya their own battle. Punya permasalahannya sendiri-sendiri. Kita aja yang nggak tahu. Itu percaya deh ya, setiap orang ngalamin itu kok. Kadang-kadang gini ya, kita merasa, oh aku kok nggak kayak orang itu ya, orang itu kayaknya hidupnya A, B, C, D, F, G, H, I, J. Sementara si orang yang kita omongin itu pun bisa jadi iri juga sama kita. Kok aku nggak bisa ya kayak si ini. Jadi sebenarnya kita saling mengagumi kok satu sama lain. Ya, saling iri-irian. Ya. Gitu teman-teman. Ya, jadi mari kita memberi kesempatan untuk diri kita menyayangi diri kita sendiri, berbaik hati terhadap diri sendiri. Itu dengan apa? Itu tadi ya, nggak kasih judgement. Kita percaya bahwa orang lain mengalami hal yang sama, percaya deh ya, setiap orang pernah mengalaminya. Waktu dan bentuknya yang beda-beda. Gitu. Oke. Ada anak nih lagi sedih karena masih belum juga lulus kuliah dan ada aja gitu masalah yang bikin ditundanya wisuda. Oke. Nah, ini anak bisa masuk ke unsur yang ketiga, Nek, ya. Sadarin aja bahwa kamu sedang merasa sedih, ya, sedang merasa sedih. Lain waktu bisa aja nggak sedih, ya, apalagi nanti kalau udah wisuda, udah lewat tuh, ya. Jadi masa sedih ini kita sadarin, kita akuin, nggak perlu ditolak, ya, nggak perlu ditutup-tutupin bahwa aku oke kok, nggak perlu. Ya, sadarin aja bahwa kita sedang sedih dan nikmati aja masa-masa itu. Kalau perlu menangis, menangislah, ya, karena menangis itu obatnya sedih. Gitu. Jadi kalau memang sedih, nangis aja, Nek, nggak apa-apa, ya, biar lebih lega. Oke, so far so good, Sel. Sampai sini, Sel. Wah, so good banget, Mbak. sangat sangat menjelaskan ya kalau misalnya dari aku ya. Ya mungkin aku coba ngejelasin dari apa yang aku tangkap dulu kali ya, Mbak ya. Iya. Nah, jadi dari aku tangkap nih, tadi kan Mbak Ayu ngejelasin tentang self compassion. Dia tuh ada 3 unsur. Ada self kindness, yang kata kuncinya adalah tidak menghakimi. Kemudian ada common humanity, menganggap bahwa yang dirasakan oleh kita itu juga sebenarnya orang lain juga ngerasain gitu. Dan
dan mindfulness yang berarti mencoba untuk dari aku tangkep nih nggak melebih-lebihkan apa yang lagi kita alami seperti Yes. itu. Nah, jadi kurang lebih self compassion itu dari aku tangkep adalah berbuat baik pada diri sendiri gitu ya Mbak ya, atas mungkin kegagalan atau kelemahan yang ada pada diri kita ini sekarang ini. Iya, 100 Sel. Berasa jadi kuliah ya Mbak Ayu ya. Iya, by the way, kuliah ya, ini bukan kuliah 2 SKS ya teman-teman ya. Jadi kalau mau diskusi, aduh aku dengan senang hati. Oke, Sel, ini kayaknya ada yang nih Sel. Aku bacain. Mungkin lebih baik kalau pertanyaannya di ini ya Mbak ya, di akhir gitu Mbak. Oh gitu, oke. Jadi sekalian semuanya gitu. Jadi mungkin buat Kak Anastasia sehabis ini untuk dijawabin pertanyaannya. Siap, Sel. Ya. Oke. Ya. Gak apa-apa, nanti kalau itu ingetin ya Sel ya, untuk kita balik lagi ke pertanyaan. Ya, sekarang Oke, betul, siap. Lanjut ke tadi kan kita bicara self compassion. Jadi artinya si 3 unsur tadi kita terapkan ke diri kita sendiri. Ya, sekarang compassion for others itu gampang ya, sesuai judulnya kita kasih compassion ke orang lain dengan tetap 3 unsur itu tadi, Sel. Jadi kita tidak menghakimi orang lain. Itu yang unsur pertama tadi, ingat kan, self kindness. Misalnya ya ada teman kamu yang membuli dalam tanda kutip ya, membuli kamu. Coba lihat kita nggak menghakimi dia bahwa lu tuh orangnya nyebelin ya, lu kok jahat sih sama gue. Itu namanya udah menghakimi ya, udah ngasih label gitu ke orang itu. Coba kita lihat di balik itu ya, apa sebenarnya yang terjadi sama diri dia. Ya, kita kasih belas kasih kita sama orang lain. Kita coba tempatkan posisi kita ke orang lain. Ya, mungkin dia sendiri punya problemnya tersendiri. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang ngatain aku bodoh, ya misalnya. Terus aku berusaha melihat dari sisi dia. Kenapa dia menganggap aku bodoh? Mungkin sebenarnya itu adalah dia iri gitu Sel sama aku. Karena dia iri, mekanisme pertahanan diri dia adalah dengan menyerang aku. Ya, adalah mengatakan aku bodoh. Jadi aku bukan kesel lagi sama orang itu. Aku justru punya compassion. Aku justru bukan hanya kasihan ya, kasihan is satu hal, tapi lebih dari itu aku justru punya keinginan untuk membantu dia keluar dari masalahnya dia. Ya, jadi kita punya hati yang seluas samudra. Tapi perlu diawali dengan itu tadi yang pertama, tidak menghakimi. Ya, jadi itu yang pertama dulu. Kepada orang lain pun kita tidak menghakimi. Lalu sifat yang kedua tadi ya, compassion yang kepada orang lain, kita it's common humanity tadi ya, bahwa yang kita alami ya, kita dibully dalam tanda kutip tadi, itu pun dialami oleh orang lain. Entah dalam bentuk fisik, entah dalam bentuk verbal, atau dalam bentuk apapun, tapi itu juga dialami orang lain kok. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi mindfulness ya, itu juga, sifatnya kan jadi netral ya. Netral itu artinya kita tidak lebay, nggak berlebihan, atau juga kita tidak mengurang-ngurangi gitu. Jadi kalau ada orang yang benci sama kita, ya kita kepada orang itu yang melihat as it is ya. Jadi kita nggak, lu kok nyebelin banget sih, gue akan balas dendam misalnya. Ya, itu sudah tidak berperilaku mindfulness ya, itu tidak punya compassion for others. Jadi sebenarnya intinya tetap 3 hal itu, tapi kita terapkan kepada orang lain.
Gitu kira-kira ya Sel ya. Jadi sama aja kok self compassion atau compassion for others. Nah, terus ini berkaitan dengan Tabula nih Sel. Ya, Tabula kan sebuah apa nih, platform atau aplikasi atau apa nih Sel, mengenai dua-duanya benar sih Mbak, ada platformnya, ada aplikasinya juga mengenai ya well-being sih Mbak, buat mental health itu. Oke, ya berarti kenapa gitu kita perlu membahas ini gitu kan Sel? Karena itu berkaitan dengan kesehatan mental kita. Itu punya self compassion itu dan compassion for others itu dua-duanya berkaitan dengan kesehatan mental kita. Gitu ya. Coba nih misalnya nih ya, aku ajak teman-teman untuk berefleksi ya. Si A tadi nih misalnya kasus yang dimarahin bos ya, dimarahin atasan. Si A itu menghadapi si bosnya ini sikapnya santuy aja ya. Dia nggak bilang bahwa dia tidak menghakimi ya, dengan menyayangi dirinya sendiri. Si A ini juga berpikir, oh hal ini wajar kok, selain aku teman-teman yang lain pernah ngalamin yang sama ya, dan ya mungkin bukan sekarang itu, kemarin-kemarin ada kok si A atau si B sebagai anak baru juga dimarahin. Ya udah, kita netral aja, biasa aja. Aku nggak lebay, aku nggak merasa aku tuh orang terbodoh sedunia. Jadi kalau kita pikirannya lebih netral, lebih tenang, ya, kita bisa tidur lebih enak kan ya. Kalau kita tidurnya lebih enak, pagi-pagi bangun lebih segar. Bangun lebih segar, kerja lebih fokus. Kalau kerja lebih fokus, kualitasnya juga jadi lebih baik. Gitu. Jadi nggak dimarahin lagi deh. Nah, jadi kaitan antara mental health ya dan kesehatan badan atau kesehatan fisik itu juga berkaitan kan? Gitu. Jadi itu contoh si A. Ya. Kemudian si B nih. Si B begitu dimarahin karena presentasinya jelek, dia kayaknya merasa merana banget. Duh, aku nggak cocok di perusahaan ini, aku mau keluar aja deh. Aku nggak betah, aku nggak pinter, bosku galak, teman-temanku nggak support. Ya udah mulai tuh kepikiran terus, ya mulai netting. Terus kalau udah gitu, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, kesiangan bangun. Kalau udah kesiangan bangun, gerasa-gerusu mau pergi ke kantor nih kalau yang offline ya, atau mau meeting di Zoom itu terlambat ya. Udah nih jadi nggak bisa fokus, salah-salah lagi ngerjainnya. Kan udah muter aja gitu. Nah sekarang dari dua kasus tadi, si A dan si B. Ya. Si A yang tadi hidupnya penuh self-compassion, si B nggak self-compassion. Mana yang kira-kira lebih sehat mentalnya? Yang A apa yang B? Yang A nggak sih Mbak? Ya kan, yang A ya. Jadi menjawab atau berkaitan dengan Tabula tadi, ya orang yang punya self compassion lebih sehat mentalnya. Gitu. Bahkan di beberapa literatur ada research-nya tuh, self compassion itu menurunkan angka depresi. Gitu. Jadi kalau menurunkan angka depresi, anxiety atau kecemasan, depresi, stres itu kan terkait dengan kesehatan mental ya. Jadi kalau di salah satu aspek menurunkan depresi, berarti self compassion ini berkaitan atau meningkatkan kesehatan mental kita. Gitu, Sel. Oke, mantap sekali Mbak Ayu penjelasannya. Nah, mungkin dari aku mau coba ini ya, jelasin sepenangkapan aku dulu nih, Mbak Ayu. Ya, benar. Nah, kalau tadi sebelumnya self compassion udah, sekarang tuh compassion for others. Sebenarnya tuh sama aja seperti self compassion, cuman ini tuh ditujukan untuk orang lain.
yang bahkan sebenarnya tuh unsur-unsurnya pun juga sama gitu ya, self kindness, terus ada mindfulness, dan satu lagi ada common humanity ya, Mbak Ayu ya. Nah, hal ini tuh juga berpengaruh banget nih sama kesehatan mental kita, yang bahkan tadi juga ada penelitiannya ya Mbak ya, menurunkan symptoms dari depresi ya Mbak ya. Yes, ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Mbak, kan tadi udah ada unsur-unsur yang sama gitu ya antara self compassion dan compassion for others. Nah, berarti seandainya kita udah punya self compassion nih, udah punya 3 unsur itu, otomatis kita akan jadi punya compassion for others juga, atau gimana nih Mbak? Wah, ini pertanyaan yang menarik nih, Sel. Ya, apakah otomatis apa enggak? Nah, untuk menjawab itu, Sel, aku mengacu ke ada 2 pendapat, Sel. Ya, ada yang bilang si Christine Neff, ini penulis self compassion, itu bilang sama aja kok self sama comparison ya, itu seperti satu paket gitu. Jadi artinya kalau kita punya self compassion berarti punya compassion for others gitu ya. Jadi ini ada tokoh pertama yang mengatakan itu. Ada tokoh kedua ya, seorang peneliti di Belanda, dia meneliti ternyata orang yang punya compassion to others nggak selalu punya self compassion ya, dan juga sebaliknya. Jadi ini seperti dua hal yang terpisah gitu. Jadi nggak otomatis artinya, Sel. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang compassion ke orang lain daripada self compassion. Nah, sepertinya ini kalau aku melihat di klien-klien aku ya, Sel ya, di Indonesia pun banyak yang gini nih, ya banyak yang artinya care sama orang lain, nanyain kabar orang lain, tapi nggak pernah nanya kabar diri sendiri. Ya, itu tuh lebih banyak orang yang compassion to others daripada self compassion. Kalau self compassion tadi pengaruhnya ke mengurangi depresi, ya jadi lebih less negative emotion. Ya. Kalau yang compassion to others, pengaruhnya bukan ke diri sendiri, bukan ngurangin depresi, tapi ke relasi yang lebih baik dengan orang lain. Gitu. Jadi kayak dua hal yang berbeda dan dampaknya pun berbeda. Kalau yang self dampaknya ke mengurangi depresi, yang compassion to others dampaknya ke relasi yang lebih baik dari orang lain. Gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dan otomatis atau tidak, mana yang lebih penting menurut aku sih nggak usah dilihat secara teori ya, mana yang lebih penting. Sekarang teman-teman, kalau kita mengacu ke wellness wheel, ingat nggak, Sel? Di tabula kan biasanya ada itu tuh wellness yang ada 8 pilar ya, 8 pilar wellness. Itu kan ada juga salah satu aspeknya dari wellness adalah relationship yang bagus dengan orang lain. Gitu. Jadi artinya compassion for others pun akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Bukan hanya jadi kesehatan mental itu bukan hanya disebabkan oleh berkurangnya depresi, tetapi juga relasi yang baik dengan orang lain itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Gitu. Dan mana yang duluan? Harus self compassion atau compassion for others? Ya jadi kayak telur sama ayam ya, Sel ya. Dua-duanya dua-duanya perlu ya, dua-duanya penting dan dua-duanya saling berhubungan. Gitu ya. Jadi sekali lagi nggak perlu dipusingin ya, yang apakah itu otomatis apa enggak, apakah itu yang mana yang lebih penting. Pokoknya self compassion berpengaruh kepada personal well-being ya, atau kesehatan mental, sementara compassion berpengaruh pada relasi kita. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin nggak sih kita cuma memperhatikan kesehatan mental diri tanpa memperhatikan tanpa memperhatikan relasi orang ke orang lain? Kan enggak. Ya, pribadi yang sehat juga bisa berpengaruh kepada relationship kita. Gitu.
Gitu ya Sel ya. Jadi miliki saja dua-duanya. Self Oke. compassion for others. Oke, Gitu. jelas sekali ya. Oke. Jelas banget Mbak Ayu bahwa dua-duanya tuh penting ya dimiliki ya, compassion for others sama self compassion. Kita nggak usah terpaku banget lah ya sama teorinya ya Mbak Ayu ya. Iya penelitiannya, teorinya yang praktis-praktis aja gitu saya. Oke. Nah, kalau keduanya nih sama-sama penting nih, self compassion kan penting untuk kesehatan mental pribadi. Sedangkan kalau yang for others itu untuk relationship kita dengan orang lain. Karena dua-duanya sama-sama penting, berarti tentunya idealnya kita juga pengen bisa punya dua-duanya ya, dan seimbang gitu ya, nggak yang satu tuh nggak melebihi yang lainnya. Nah, gimana sih Mbak caranya memiliki kedua jenis compassion ini dengan seimbang? Oke, nah kalau seimbang Sel, tiap orang kan beda-beda ya. Kalau seimbang kan kesannya ada self, ada ke self, ada ke others ya. Dan yang mana yang lebih tinggi selama ini di aku misalnya ya, misalnya di aku mungkin self-nya, di Marcel mungkin comparison for others. Jadi sifatnya sangat individual ya. Jadi kita perlu nakar nih. Kita yang mana yang lebih, apakah self-nya atau compassion for others-nya. Yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih rendah, oke, itu sulit diukur ya. Jadi mari kita berlatih aja deh, ya kita berlatih aja. Ini kan banyak yang nanya nih, ya gimana sih caranya gitu. Mau seimbang atau sekarang belum seimbang, ya. Yang pertama-tama perlu kita lakukan, sekali lagi, mari kita berbelas kasih ya kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Ya. Salah satu bentuk latihannya, kalau nanti teman-teman punya kesempatan browsing, coba cari Ho'oponopono. Ya, Ho'oponopono. Tulisannya Ho'o terus pono-pono. Ini metode terapi kuno yang berasal dari Hawaii. Dalam bahasa Hawaii, ya, Ho'o itu artinya menyebabkan dan pono-pono artinya kesempurnaan. Jadi bisa diartikan secara sederhana, Ho'oponopono adalah proses yang bisa menyebabkan kita pada kesempurnaan dalam tanda kutip ya, dengan cara kita memperbaiki kekeliruan kita ya, atau memperbaiki tadi yang merasa insecure, yang merasa sedih gitu. Mari kita terima diri kita apa adanya. Ada 4 kata mantra dari Ho'oponopono. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Ya, 4 kata ya. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Nah, aku mau menutup sesi kita malam ini, Marcel dan teman-teman ya, sebelum kita bahas pertanyaan, dengan berlatih Ho'oponopono. Marcel boleh atau Kak Bene siapkan lagunya. Ya teman-teman nanti bisa juga browsing cari di YouTube lagunya Ho'oponopono. Siapkan lagi foto yang tadi ya, atau cermin yang tadi, atau kalau nggak ada boleh tutup mata aja dan visualisasikan atau bayangkan teman-teman duduk di depan Anda sendiri ya. Jadi kita seperti melihat cermin. Ya, visualisasikan aja ada kita di depan cermin. Kak Bene boleh diputerin ya, terus dari situ kita lihat wajah kita. Katakan pada diri kita, I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Please forgive me, I thank you, and I love you. These
Kita bisa juga hadirkan orang yang kita tidak sukai. Ya, kita visualisasikan lagi, bayangkan orang itu ada di depan kita, dan kita katakan, I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Baik, terima kasih Kak Bene, Kak Marcel. Aku akhiri sesiku malam ini. Semoga semuanya sehat dan berbahagia. Ya, aku kembali ke Marcel untuk Q&A ya, Sel. Silakan. Ya, oke. Mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen coba dengar lebih dalam lagi gitu ya, itu udah ada judulnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin bingung harus ketik apa nih di YouTube gitu ya. Udah ada liriknya juga gitu. Kalau misalnya pengen coba dengar lebih dalam, mau coba latihan tadi ya, kalau misalnya tadi Mbak Ayu bilang ya. Yes. Uh, Mungkin sambil mau tidur. Ya, bisa juga tuh ya lagu pengantar tidur ya Mbak ya. Oleh. Nah, sekarang karena dari Mbak Ayu juga udah selesai penyampaian sharingnya, sekarang kita buka sesi untuk Q&A-nya. Nah, tadi udah ada pertanyaan nih dari Kak Anastasia Sita. Kak, tanya dong, kadang kita mencoba menjustifikasi perilaku orang lain yang negatif ke kita. Contoh, oh ya, they're dealing their own issue. Makanya mungkin mereka berperilaku demikian. Apakah ada batasan antara kita tuh terlalu menjustifikasi dan memaklumi orang lain sama kita lewat batas sih sama self love kita? Oke, Nah, jelas. Ya, jadi kita kayak coba merasionalisasi ya orang ini berperilaku negatif ke kita tuh karena ABCDFG gitu ya, mungkin karena ABCDFG. Jadi kita seperti membuat asumsi. Ya, padahal belum tentu juga asumsi kita itu benar. Ya, jadi self kindness ini terkaitnya dengan self kindness dan mindfulness ya. Jadi mari kita melihat orang itu apa adanya tanpa melabel orang itu. Jadi melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar. Nggak pakai embel-embel karena ini, karena itu. Jadi netral ya, tidak menghakimi. Terjawab nggak ya? Ya, intinya adalah kita tidak perlu membuat asumsi kalau ada orang yang menjahati kita atau membuli kita, ya udah orang itu membuli ya. Kenyataannya atau situasinya adalah orang itu membuli. Ya. Bisa aja kita punya asumsi karena ABCDFG. Ya udah, gitu terima aja itu asumsi itu, tapi nggak perlu diolah, dicari, jadi pusing sendiri kita gitu, jadi overthinking jadinya nanti.
Ya, jadi terima saja apa adanya. Intinya sih gitu. Jadi tidak melihat kenyataan apa adanya. Mudah-mudahan terjawab nih, Anas. Oke, baik. Mungkin dari Kak Anas sendiri apakah sudah terjawab ya Kak Anastasia ya? Mungkin kalau misalnya dari yang bisa aku simpulin dikit nih dari yang barusan Mbak Ayu jawab, itu intinya kita lihat sesuai situasinya aja ya gitu ya. Ya, Iya, sesuai situasinya. ya, Jangan memberi label, ya. melebih-lebihkan gitu-gitu ya Mbak Ayu ya. Dan sebenarnya Anas ini sudah ngasih contoh yang kedua loh. Common humanity ya, they're dealing their own issue. Ya, makanya mungkin mereka berperilaku demikian ya. Ya maklumin aja gitu. Semua orang juga mengalami isunya masing-masing. Itu dia punya dealing with their issue, kita juga punya isu masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya Anas nih udah cukup mempraktekkan ya self compassion for others. Itu sih. Gitu Nas, mudah-mudahan terjawab. Oke, Oke. tunggu ini pertanyaan lanjutannya bukan sih antara kita to kind ke orang lain, tapi kita lupa kita juga punya perasaan. Oke, ini masih nyambung kayaknya ya Sel ya? Kayaknya masih nyambung sama penjelasan dari pertanyaannya Iya, tadi, ya, Mbak. ya. Dan ini sebenarnya kayak pertanyaan kamu nih Sel. Uh, Mm-mm. menyeimbangkan ya antara to kind ke orang lain sama kita juga punya perasaan. Ya, kita juga kadang kesel juga nih. Gitu. Tapi kita juga mungkin terlalu baik ke orang lain. Ya, tadi pertanyaan kamu tuh menyeimbangkan antara self sama compassion for others. Gimana cara menyeimbangkannya tadi kan? Mm-mm. Ya, menyeimbangkannya salah satu caranya adalah yang kita latih tadi ya dengan Ho'oponopono atau kita latihan di awal tadi. Ya, di latihan di awal tadi kalau kita punya compassion for others, ya kita punya self compassion itu nanti akan seimbang dengan sendirinya. Ya, kalau kita mempraktekkan 3 hal tadi tuh, tidak menjahakimi, kita bersikap mindfulness, kita punya pola pikir bahwa ini semua akan mengalaminya, itu akan seimbang dengan sendirinya. Ya, kita latihan itu aja, latihan ingat-ingat kata-kata itu. Kita latihan melihat ke cermin, kita bilang maaf, bilang terima kasih ke diri kita sendiri, termasuk ke orang lain yang kita benci. Ya, seperti kita sending love, kita kirimkan cinta kasih ke orang lain. Itu juga akan membantu menyeimbangkan. Gitu. Jadi, apakah to kind atau kita juga nggak punya perasaan, nggak usah dipikirin itunya, berlatih aja, nanti akan muncul kok si self compassion and compassion for others. Ya, sulit dibikin skalanya, hanya bisa dipraktekkan dan dirasakan manfaatnya nanti. Gitu, Sel. Baik. Tidak Ini bisa. sih Kenapa, Mbak? bukan Marcel deh yang nanya Anas. Iya. eh, dari Kak Anas. Thank you, Mbak Ayu. Oke, sudah terjawab ya sepertinya ya pertanyaannya. eh Mungkin kalau misalnya sambil nunggu, kalau misalnya ada yang mau nanya gitu ya yang lainnya gitu, aku bisa baca nih Mbak beberapa komen dari Hmm, Kak Bita misalnya. Padahal hanya beberapa menit dengar lagunya, tapi nggak berasa air mata langsung keluar. Wah, langsung luluh ya, belajar sambil healing, dapat yes, ilmu dan ketenangan. yes, ya, ya. Iya, Bita nanti dengerin lagi di lagu aslinya ya. Tadi mungkin teman-teman juga kurang sempurna musiknya, nggak apa-apa. Tapi paling tidak nyicipin ya, ada sedikit sebentar lagunya.
nanti searching sendiri, dengerin sendiri. Ya, itu salah satu bentuk latihan. Dan kalau mau di browsing lagi ya, Ho'oponopono itu bukan banyak, ada kisah ajaib dari Dr. Hewlen, ya tulisannya Dr. Hewlen, Hewlen. Di browsing nanti kelihatan how magic the mantra of Ho'oponopono. Oke, kembali ke Marcel. Oke, terus ada dari Kak Yola nih, Mbak Ayu, denger lagu ini sambil tutup mata, nangis banget. Iya, Kak Yolan juga boleh banget ya kalau misal pengen dengerin lagi Ho'oponopono-nya itu. Terus, oh nih ada dari Kak Lili juga nih, Mbak Ayu nih. Dari aku baca sih kurang lebih kayak minta solusi nih. Kalau Kak Lili sendiri mau nanya langsung nggak nih ke Mbak Ayu? Mungkin bisa kalau misalnya mau itu di raise hand dulu, nanti aku langsung loud speak kalau mau nih. Oke, belum ada tanggapan, jadi mungkin aku baca dulu aja. Lagi di fase sedih, stres, dan dihantui rasa ketakutan setiap harinya, karena mata kuliah yang mulai susah-susah dan tambah lagi dosennya yang galak-galak. Jadi selalu overthinking kalau nantinya nggak bisa ngikutin kuliahnya. Boleh minta solusinya, Kak, biar tetap tenang dan semangat ngejalaninnya. Gimana tuh, Mbak Ayu? Nah, aku seneng nih, Sel. Pertanyaannya adalah biar tetap tenang ya dan semangat jalaninnya. Karena aku nggak bisa bantu Lili untuk jadi lebih pinter ya atau bantu Lili untuk mendapat nilai A. Nggak bisa ya karena aku bukan dukun ya. Dan jadi yang bisa aku bantu tadi ya seperti keinginannya Lili untuk tetap tenang. Karena begitu nanti Lilinya tenang, ya terus ya kalau udah tenang nggak takut dan kalau nggak takut ya bisa belajar lebih tenang. Kalau belajar berarti kan ilmunya jadi dapat. Kalau ilmunya dapat ya nilainya akan jadi lebih baik. Kalau nilainya lebih baik nggak takut lagi, muter gitu kan dan seperti efek domino. Nah jadi gimana supaya tetap tenang? Lili bisa lakukan tadi yang kita di awal latihan di awal tadi ya. Kita lihat cermin, lihat diri kamu sendiri, terus katakan sama diri Lili yang ada di cermin itu. Aku bisa tenang. Saat ini aku sedang merasa takut. Tapi aku bisa tenang. Ya, itu kamu bilang begitu, Li, ke foto selfie kamu atau ke cermin kamu atau kamu bayangkan ke diri sendiri. Nah, jadi pertama, Li, yang kamu perlu lakukan adalah accept dulu, ya, terima dulu, Li. Lili, kamu ngomong nih sama si Lili yang ada di cermin. Lili, aku tahu kamu lagi cemas. Aku tahu kamu lagi takut. Aku tahu kamu lagi sedih dan dihantui rasa ketakutan. Aku tahu mata kuliah kamu susah-susah. Tapi percaya deh, Li, kamu bisa tenang ngejalanin semuanya. Ya, diulang-ulang gitu, Li. Jadi kayak mantra. Gitu ya, itu salah satu teknik praktis yang bisa dilakukan untuk semua hal ya, teman-teman di sini bukan hanya untuk Lili, tapi untuk teman-teman yang lain juga dan bisa dikopas kontennya yang diubah. Tapi caranya bisa cara yang sama. Gitu Sel, mudah-mudahan kejawab. Oke, ya bagi Kak Lili, moga-moga kejawab ya. Jadi tetap juga bisa dengan ini ya mencoba 4 mantra itu tadi ya, Mbak Ayu ya. Nah, mungkin aku bacain ya satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup Tabula Talk malam hari ini dari Kak Bita nih. Mbak Ayu, aku mau tanya, seberapa pentingkah mengasihi diri sendiri dan kenapa aku selalu menepis diri dan bilang kalau nggak ada waktu untuk menangis, padahal keadaan yang asli hancur banget. Mungkin Kak Bita pengen cerita secara langsung gitu?
Kalau mau aku boleh allow to speak, di raise hand dulu aja. Oke, sepertinya belum. Jadi mungkin Mbak Ayu boleh langsung jawab aja ya, Mbak Ayu ya. Ya, seberapa penting mengasihi diri sendiri? Tadi kaitannya kan dengan kesehatan mental ya, Sel ya, dan teman-teman dan Bita. Jadi kalau ditanya seberapa penting mengasihi diri sendiri, ya penting banget gitu supaya kamu tetap bisa menjaga kesehatan mental kamu. Ya, itu yang pertama. Itu jawaban pertama. Dan kenapa aku selalu menepis diri dan bilang kalau nggak ada waktu untuk menangis? Nah, kalau ini aku nggak tahu jawabannya nih, Sel. Ya, Bit ya. Kenapa aku selalu menepis diri? Aku nggak tahu kenapa kamu selalu menepis diri. Barangkali juga nggak selalu loh, Bit. Apa iya selalu? Kenapa aku selalu menepis diri? Apa iya selalu? Bisa jadi ini adalah bentuk dari kamu belum bisa menerima kenyataan. Makanya jadi ditepis. Ya, barangkali. Jadi ini hanya asumsi aku. Coba Bita dieksplor lagi kenapa kamu hindari kata selalu ya. Kenapa kamu menepis diri dan bilang nggak ada waktu untuk menangis. Mungkin belum berani melihat kenyataannya. Coba ditanya sama Bita yang ada di depan cermin tadi. Ya, jawabannya ada di situ, Bita. Gitu, Sel. Ya, mudah-mudahan Bita terbantu dengan jawaban yang pertama, tapi jawaban yang kedua sekali lagi aku nggak bisa bantu. Yang bisa aku bantu adalah Bita tanya sama Bita yang ada di cermin di depan kamu. Gitu aja. Gitu, Sel. Oke, dari Mbak Ayu, jadi jawabannya sangat tentatif ya kepada Kak Bita sendiri, karena ini keadaannya Kak Bita yang ngalamin gitu ya, Mbak Ayu ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi sekaligus yang akan menjadi pertanyaan terakhir dari Tabula Talks malam hari ini. Sebelum aku menutup sesi Tabula Talk ini, aku mau berterima kasih banget nih kepada Mbak Ayu atas kesempatan yang yang sangat baik ya untuk rasa mindfulnya hari ini, untuk kesempatan untuk memberikan rasa belas kasihan pada diri sendiri gitu ya, Mbak Ayu. Jadi terima kasih banget atas kesempatan dan waktunya. Jadi ya. Jadi kalau misalnya secara umum nih, yang bisa aku jelasin intinya adalah bahwa self compassion itu ya tadi ya, rasa berbaik hati, berbelas kasihan pada kelemahan yang lagi dialamin sama diri sendiri. Sama aja dengan dengan compassion for others, dan semuanya sama-sama penting, tapi belum tentu kita otomatis akan memiliki keduanya. Jadi kita perlu menggali lebih dalam nih, yang mana yang mungkin bisa kita tingkatkan supaya bisa jadi diri kita yang lebih baik gitu ya, Mbak Ayu. Apa ada koreksi? Oke, kalau begitu. Nah, sekarang aku pengen kasih sedikit pengumuman nih buat teman-teman Tabula Talks yang hadir pada malam hari ini. Sertifikat bisa didapat dengan mengisi formulir yang ada pada link yang akan segera aku berikan nih. Kemudian akan ada giveaway berupa konseling gratis selama 45 menit dengan konselor associate dari Tabula yang juga bisa dapatkan dengan cara yang akan aku kasih habis ini. Tapi seandainya teman-teman nih belum menang nih sama giveaway konselingnya, tapi teman-teman mau untuk ikutan atau mau coba dari sesi konselingnya itu, tenang aja, teman-teman tetap bisa banget ikut sesi konselingnya melalui link yang juga akan aku segera berikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekian aja pengumuman
yang akan aku sampaikan, yang udah aku sampaikan pada malam ini. Sekali lagi aku mau terima kasih kepada Mbak Ayu ya atas waktunya, sharingnya yang diberikan pada malam ini. Ya. Kemudian aku juga mau makasih juga kepada teman-teman yang udah mau hadir pada malam hari ini. Jangan lupa untuk ikut sesi Tabula Talks berikutnya ya, teman-teman ya. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam kepada Mbak Ayu. Sehat dan bahagia semuanya ya. Thank you. Ya. Oke.